Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan unek-unek saya dalam kesempatan kali ini di channel Dr. Sugeng ya. Salam untuk semuanya, Yai Ubedillah, Dr. Sugeng, Mas Lutfi. Terima kasih. Langsung saja pada materinya, pada pokok pertanyaan ya tadi, bahwa di Indonesia ini terdapat beberapa jenis pesantren. Ada sebuah pesantren yang murni salafiyah atau tradisional. Kemudian ada model sekolah yang semi tradisional, artinya di situ memadukan antara pendidikan umum kalau bahasanya, meskipun pada hakikatnya itu nggak ada ilmu umum, ilmu agama itu nggak ada sebenarnya, karena semuanya itu termasuk fardu kifayah ya. Ilmu-ilmu yang kita anggap sebagai ilmu umum itu sebenarnya adalah ilmu-ilmu yang masuk dalam kategori fardu kifayah. Artinya di situ memadukan antara pendidikan formal dengan pendidikan kitab kuning atau pesantren. Kemudian yang ketiga itu adalah pesantren modern. Dan itu saya sepengetahuan saya bahwa untuk pesantren modern itu lebih dominan kepada pendidikan formalnya daripada pendidikan keagamaannya. Yang tentu dari tiga model pesantren ini, kalau di Banten misalkan ya, itu banyaknya adalah pesantren-pesantren tradisional yang sistem pendidikannya itu ya secara tempatnya, misalkan itu kobong itu apa bahasanya ya, kotaan kalau di ini mah, kalau di Jawa itu artinya bangunannya itu bukan bangunan tembok atau beton, tetapi lebih kepada bambu dan seterusnya, itu mengenai tempatnya. Nah kemudian pengajiannya itu ya kitab kuning biasa, yang kemudian kiainya setiap harinya itu punya pengajian rutinnya. Misalkan satu hari 3 kali atau 2 kali, pada subuh, kemudian siang atau sore, kemudian malamnya, dan itu terus menerus. Nah biasanya itu tradisi pendidikan atau model pendidikan di kalangan pesantren tradisional yang ada di Banten. Nah hanya memang ada satu sisi kekurangan begitu, yaitu terkadang santri-santri yang lulusan atau alumni dari pesantren-pesantren tradisional itu terkadang pemikirannya kurang terbuka, Mas. Kurang terbuka sehingga menyikapi misalkan menyikapi fenomena yang saat ini dikaji atau yang menjadi polemik 4 tahun ini, terkadang ya nggak terlalu tergerak untuk ikut mengkajinya. Bahkan terkadang doktrinnya itu juga cukup kuat juga. Artinya hanya dengan modal husnudzon kemudian percaya bahwa itu adalah sebagai sebuah kebenaran. Nah kemudian berikutnya itu adalah pesantren semi modern. Artinya untuk kajian-kajiannya itu adalah kajian-kajian kitab kuning. Pesantren yang biasa dikaji di kalangan pesantren tradisional. Hanya saja di situ ada pendidikan formal, dan terkadang kajian-kajian kitab kuning itu dimasukkan ke dalam kelas-kelas di sekolah formal itu. Nah, dan ini pun juga cukup banyak di kalangan NU yang memiliki lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis pendidikan atau tadi semi modern. Nah, pesantren semi modern. Nah, kemudian yang ketiga pesantren modern. Ini kalau mungkin di satu daerah dengan daerah yang lain berbeda ya, mohon maaf ya, karena ini yang saya ketahui. Terkadang begini, sampai yang pondok modern ya, itu sebenarnya adalah sekolah, cuman bungkusnya itu bungkus pesantren, dibungkus sebagai pesantren atau diistilahkan dengan seperti gontor itu ya. Jadi sebenarnya untuk pendidikan keagamaan, ilmu-ilmu keagamaan di sana dikaji tidak terlalu mendalam, tetapi yang lebih dominan itu adalah pendidikan formal. Nah, apapun itu,
Artinya kalau kita ini memandang bahwa atau melihat fenomena bahwa pesantren itu berwarna-warni coraknya, corak pendidikannya, sehingga kita sebagai orang tua itu pun juga harus selektif dalam memilih, memilah dan memilih anak kita ini kira-kira dipesantrenkan di mana. Jangan-jangan ketika saya ini memasukkan anak pesantren saya di suatu pesantren yang nanti ketika dia lulus justru pemikirannya itu tidak maju, pemikirannya tidak terbuka, sehingga dengan adanya keilmuan-keilmuan modern dia tidak welcome, dia tidak menerima, justru menolak, merasa cukup dengan pendidikan-pendidikan atau pelajaran-pelajaran yang selama ini dia kaji. Nah, misalkan seperti inilah fenomena yang rame saat ini dibicarakan, yaitu tentang siapa namanya Kiai Haji Ma'ruf Khozin begitu ya. Ini sebagai sampel saja gitu. Kita tahu bahwa beliau adalah seorang kiai yang memiliki latar belakang pendidikan akademis. Kemudian juga beliau itu sangat aktif dalam mengajarkan, dalam mengkaji pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kita lihat pola pikirnya itu seperti apa. Ternyata cukup hanya dengan husnudzon. Padahal kalau kita mengacu kepada statement yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hazen atau Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, salah seorang ulama yang ada pada abad ke-5 Hijriah, yang meninggal di Mesir tahun 430 Hijriah, di mana beliau ini meskipun hidup pada abad ke-5 Hijriah tetapi sudah memiliki pemikiran yang maju. Nah, artinya di kalangan pesantren sekalipun itu tidak menutup kemungkinan akan melahirkan orang-orang atau sosok-sosok yang memiliki pemikiran yang hebat, yang luar biasa. Tidak hanya cukup dengan taklid buta begitu. Meskipun dari sisi keilmuan itu ya sangat penting, tetapi daya kritis yang dimiliki oleh santri itu ya harus dimiliki dan harus selalu dikembangkan. Makanya di sini saya akan mengutip sebuah statement yang disampaikan oleh salah satu ulama dari Suriah yang bernama Syekh Muhammad Awamah dalam kitabnya Ma'alim Irsyadiyah li Sina'ati Thalibil Ilm, yaitu indikator-indikator kesuksesan dari seorang penuntut ilmu, bahwa salah satu tugas dari seorang guru itu adalah menanamkan kepada murid yaitu an-naqdal adabi, yaitu kritis, tapi kritis ini beradab, sehingga dia ini tidak terjebak, tidak terjerat di dalam taklid buta kepada, baik itu kepada gurunya atau kepada kitab-kitab yang dia baca. Tetapi meskipun dia memiliki jiwa yang kritis, tetapi tetap menghormati, tidak harus merendahkan orang yang dikritisinya. Nah, sehingga kita sebagai orang tua ya tentu kita harus selektif dalam memilih kira-kira pesantren mana yang layak untuk menjadi sebuah lembaga pendidikan yang anak-anak kita ini belajar di sana. Artinya kita harus memilih nih kira-kira mana pesantren-pesantren yang layak, yang pantas pendidikannya, yang tidak menanamkan doktrin-doktrin yang mengikat sehingga pemikiran anak kita itu terjerat. Kemudian ada beberapa indikator atau tanda-tanda bagaimana corak pendidikan dari beberapa pesantren ya, meskipun itu kasuistik begitu ya. Misalkan seperti saya ini kan belajar di di Pasuruan, di Dalwa, kemudian belajar juga di Hadramut selama 6 tahun setengah ya. Jadi kalau di total itu 10 tahun mas. Seharusnya kalau pemikiran saya ini terjerat atau tidak bebas, tentu saya itu akan membela, di mana membela tokoh-tokoh atau sosok-sosok di mana saya berada di lingkungan tersebut, tapi pada faktanya kan tidak. Nah, sehingga itu dikembalikan kepada masing-masing, tetapi setidaknya kan ada garis besar begitu loh. Dari pesantren-pesantren, baik itu pesantren tradisional atau semi modern atau pesantren modern,
apa yang diajarkan di sana setidaknya ada garis besar. Oh, kalau pesantren ini mengajarkan ini. Oh, kalau pesantren itu mengajarkan itu. Sehingga ya tinggal ditelusuri lebih lanjut begitu, tidak hanya melihat bagaimana hasil dari alumni-alumninya. Nah, saya rasa itu dulu, Mas. Kemudian nanti dilanjut. Nah, terima kasih. Terima kasih. Kembali ke Gus Aziz dan Yai Ubedillah. Kalau saya lihat dari penjelasan Yai Ubedillah tadi, ada beberapa red flag atau lampu merah lah yang perlu diperhatikan oleh orang tua sebelum akan memondokkan. Salah satunya adalah jangan memondokkan di pondok dengan pengasuh seorang Habib dari Pak Alawi. Nah, selain itu beliau juga menekankan penelitian mendalam terhadap pondok yang akan dimasuki anaknya. Cuman pada prakteknya ini kan susah ya. Ini ada saran dari netizen ini. Karena pondok-pondok saat ini kan terpecah ya, walaupun sebagian besar sudah mengikuti tesisnya Yai Imad ya, sebagian kecil kan masih belum ya. Bagaimana kalau verifikasi pondok itu dilakukan dengan mengetahui pandangan dari pengasuh pondok tersebut terhadap nasabah Alawi. Dalam arti seandainya pondok tersebut masih mengakui nasabah Alawi, berarti pondoknya bisa kita beri lampu kuning, masih pondok kolot dan terdoktrinasi. Kalau dia tidak mengakui nasabah Alawi, berarti dia cenderung lebih modern atau lebih ilmiah gitu. Gimana menurut Gus Aziz dengan Yai Ubedillah dengan pendekatan yang lebih sederhana tersebut? Monggo Gus Aziz. Ini siapa dulu nih? Oh ya, siap. Gus Aziz dulu. Siap, Dokter. Jadi itu pandangan dari netizen itu saya rasa sangat setuju, Mas ya. Karena memang dengan adanya polemik nasab yang sudah berjalan 4 tahun ini, itu setidaknya para kiai-kiai kita ini, para kiai-kiai Nusantara itu bisa kembali lagi menggali keilmuan-keilmuan, pengetahuan-pengetahuan yang tidak yang sebelumnya mungkin belum pernah dipelajari oleh kiai-kiai itu. Sehingga setidaknya ketika misalkan dulu yang masyarakat itu bisa dibodoh-bodohi dengan doktrin-doktrin atau dengan cerita-cerita atau dengan klaim-klaim sejarah mereka di masa lalu, setidaknya terbuka. Sehingga itu membuka latar belakang atau watak asli lah, bisa saya katakan seperti itu, dari tokoh-tokoh yang memiliki pesantren yang jumlah santrinya itu ribuan. Artinya ketika memang kiai tersebut itu memiliki sudut pandang yang atau menilai positif lah kepada tesis Kiai Haji Imaduddin Husnul Al-Bantani, setidaknya itu mengindikasikan bahwa kiai ini memiliki pemikiran yang terbuka. Dan sebaliknya, ketika ada kiai yang justru anti terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin Husnul Al-Bantani, itu juga bisa menjadi sebuah indikator bahwa pemikirannya dia tidak terbuka. Jadi kembali lagi kepada husnudzon, dan husnudzon yang tidak ada habisnya, yang tentu husnudzon ini bertentangan dengan dasar-dasar pengetahuan, bahkan bertentangan dengan ajaran agama dan doktrin agama itu sendiri, Mas. Saya rasa itu yang saya sampaikan, bisa saya sampaikan, Mas. Monggo, Kiai. Silakan Yai Ubedillah.